Nah, kali ini kita akan membahas tentang respon imun, humoral, dan seluler ya. Jadi bagaimana sih sistem imun ini bekerja dalam respon berbagai infeksi atau ada serangan-serangan dari patogen ya. Nah, lagi-lagi kita ulang klasifikasi atau pembagian sistem imun ini ya. Ada yang non-spesifik atau bawaan, ada yang spesifik atau yang dapatan. Nah, masing-masing ini memiliki respon imun yang humoral maupun yang seluler. Humoral berarti cairan tubuh, seluler berarti melalui sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kita ulang sedikit yang sel ya. Jadi ini masih ingat pembagian yang sel ini ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ini ya, memang distribusi dari respon imun yang seluler ini sudah ditentukan bagian-bagian fungsinya masing-masing, sudah ada fungsi masing-masing, dan kita nggak bisa pisahin. Jadi nggak bisa yang kerja cuma yang limfosit aja, nggak bisa yang kerja cuma yang misalnya makrofag aja, nggak bisa. Tapi dalam respon imun, yang bekerja adalah semuanya. Ya. Jadi itu yang disebut dengan kooperatif dan amplifikatif. Nah, bahwa semua respon imun ini bekerja satu sama lain dengan saling mendukung, gitu ya. Nah, kita akan gesi gambaran dulu. Kita akan sedikit bahas gambaran apa sih yang terjadi ketika infeksi ini datang gitu ya. Jadi ada yang kemarin saya kasih gambaran bentuknya kayak pasukan ya. Ada pasukan pertama, ada lapis kedua, ada lapis ketiga. Nah, lapis pertama ini yang kayak kulit, mukosa atau flora normal itu melindungi pertama kali dari infeksi. Lapis keduanya barulah sel-sel darah putih ataupun respon-respon inflamasi jaringan gitu ya. Nah, nanti sel lapisan paling terakhir yang ketiga ini kalau sudah sel-sel limfosit bermain. Jadi kalau di sini sel T, sel B ini sudah turun tangan itu berarti sudah masuk ke dalam fase yang cukup serius gitu ya. Jadi sudah masuk ke lini terakhir tahanan kita gitu. Kalau bicara sistem imun spesifik ya, ada yang tadi bahas sifatnya humoral, ada yang seluler. Humoral di sini berarti melalui cairan darah atau melalui cairan tubuh, dalam hal ini plasma darah ya. Di plasma darah ini mengandung suatu senyawa yang namanya adalah antibodi ya atau imunoglobulin ya. Sedangkan kalau seluler di sistem imun yang spesifik yang bermain adalah sel T. Nah, yang pertama sel B. Jadi sel B ini berdiferensiasi di sumsum tulangnya atau di bone marrow. Ingat B, bone marrow ya. Nah, sel B ini bertugas untuk memproduksi antibodi ya. Jadi kalau yang sel T-nya langsung membunuh karena dia punya T killer, masih ingat ya yang di anime itu? Ada yang disebut dengan T killer, ada yang disebut dengan T helper ya. Tapi sedang kalau sel B dia memproduksi kalau di anime itu digambarin kayak apa namanya? Kayak pelurunya kali ya. Antibodi itu kayak pelurunya, kayak senjatanya. Gitu sel B ini. Nah, jadi kalau dia sel B itu bentuknya agak bulat, nah di permukaannya itu muncul zat-zat yang antibodi ini gitu ya. Strukturnya kayak globul bulat gitu. Dinamakan imunoglobulin. Nah, jadi bentuknya dia kayak huruf Y gitu ya. Dan Y ini beneran ya kalau kita scan menggunakan mikroskop elektron pun bentuknya emang kayak gitu. Kayak Y gitu ya. Jadi menarik bentuknya. Oke, imunoglobulin ini ada banyak. Ini saya nggak akan bahas semuanya sekarang. Kita akan bahas ini di minggu depan saat kita bahas antibodi. Tapi pada intinya ada imunoglobulin dibagi berdasarkan fungsinya. Ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin M, ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin D atau imunoglobulin E. Masing-masing punya fungsi yang berbeda dan kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Nah, sel B ini berkembang di sumsum tulang belakang. Nanti kalau dia sudah berkembang dia akan bermigrasi ke limfa. Nah, di limfa ini terjadi seandainya ada interaksi antigen ya, seandainya ada interaksi antigen, maka sel-sel plasma ini akan diproliferasi atau akan berkembang lebih banyak gitu ya. Dia akan memproduksi sel B yang tadi sudah berdiferensiasi atau sel B yang udah dewasa ini akan memproduksi yang namanya antibodi dan yang produksi yang namanya sel B memory. Oke, ingat ya itu keywordnya. Jadi ada antibodi, ada sel B memory gitu ya. Nah, kalau antibodi itu bekerjanya langsung berinteraksi dengan antigennya. Karena yang disebut antibodi juga berarti dia spesifik terhadap antigen tertentu. Jadi kalau kita bicaranya antibodi berarti dia memang spesifik bekerja terhadap antigen ya. Nanti ada macam-macam reaksinya, kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan kalau yang sel B memory tadi yang diproduksi sebelumnya, itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk mengingat ya. Mengingat antigen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kalau terjadi infeksi yang kedua, maka tubuh kita sudah punya antibodi yang sama. Oke, kita lihat gambaran di sini ada sebuah kurva ya. Jadi kurva ini kalau misalnya infeksi pertama ini kita anggap yang merah nih. Jadi kalau infeksi yang merah ini, dia perlu waktu lama tuh, 40-an hari baru membentuk antibodi terhadap si antigen tersebut. Anggaplah dia kena cacar misalnya, ada campak.
Makanya dia kena infeksi dulu, 40 hari dia infeksi dulu tuh. Tapi kalau udah 40 hari ini lewat dia sembuh, ya maka tubuhnya sudah punya antibodi terhadap patogen tersebut, terhadap antigen tersebut ya. Nah, siapa yang mengingat ini? Yang mengingat ini adalah sel B memori tadi. Jadi kalau ada infeksi yang kedua, kita nggak usah takut lagi karena hanya dalam waktu kurang lebih berapa? 14 atau 2 mingguan atau bahkan lebih singkat lagi, mungkin baru pertama kali infeksi mungkin tubuh sudah mengenali gitu ya. Nah, jadi dalam waktu singkat antibodi yang misalnya tadi udah kena campak tuh. Pas kena campak kedua kalinya, nah itu nggak harus 40 hari, tapi baru sebentar aja tubuh udah punya antibodi yang disimpan di save. Oh, saya ingat ini campak. Nah, sel B memori mengingat bahwa ini adalah campak, maka dia akan mengeluarkan antibodi untuk campak tersebut. Ya, waktunya lebih singkat dan jumlahnya pun akan lebih banyak, sehingga antigen itu nggak sempat menginfeksi, keburu mati atau keburu dieliminasi oleh antibodi. Oke, nah berikutnya kita akan ngomongin soal respon imun selular gitu ya. Respon imun yang selular ini mungkin sebenarnya bisa lebih banyak belajar dari anime yang saya kasih deh ya, Cells at Work atau bahasa Jepangnya apa ya, saya lupa. Apalah Hataraku Saibo kalau nggak salah. Jadi memang ini anime yang cukup menarik, saya nggak sengaja nemuin ini gitu ya. Ada yang waktu itu ada yang ngasih ngetag, ternyata pas saya tonton komen-komennya itu menarik. Kalau kalian lihat di YouTube tuh komen-komennya menarik. Bahkan ada anak kedokteran mana tuh ya, dari kedokteran Inggris atau apa yang bilang, saya belajar lebih banyak dari sini dibandingkan saya belajar selama 3 tahun biologi gitu katanya. Jadi emang itu lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, secara umum dia ngebahas tentang sel-sel yang ada pada tubuh manusia gitu ya. Jadi digambarin kayak itu sebuah tokoh-tokoh anime yang cukup heroik pertarungannya gitu ya. Nah, mungkin kalian ingat di sini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sel T. Ingat, T berarti di timus ya. Ya, ingat T timus. Nah, sel T ini dia berdiferensiasi di timus. Nah, dia akan distimulasi oleh adanya antigen yang intraseluler. Jadi kalau antigen sudah menginfeksi, sudah masuk ke dalam sel, nah baru sel T ini kemudian akan terstimulus. Nah, dia nggak ditransfer dari ibu, jadi nggak dibawa dari lahir, maka dia kita namakan dengan sistem imun yang dapatan, gitu ya. Ini sifatnya spesifik juga, jadi sel T ini bersifat spesifik terhadap satu antigen ya, jadi mirip sama antibody yang tadi, gitu. Nah, tapi T ini juga macam-macam. Kalau kalian ingat di gambar yang di anime itu ada macam-macam ya, ada yang T-nya tuh agak serem, ada T-nya yang kacamataan, macam-macam lah. Nah, kalau di sini kita anggap T-nya itu ada yang namanya T helper, ada yang namanya T cytotoxic atau T killer ya. Kalau gambarannya T cytotoxic itu kayak yang serem itu tuh, T helper tuh kayak yang baik itu ya, yang kacamata atau yang bijaknya gitu. Nah, T helper ini punya reseptor namanya CD4. Ingat ya, CD4, CD4, Cluster Differentiation 4. Jadi ini sebuah kode. Nah, ini kode ini akan bermanfaat. Jadi kalian ingat T helper CD4 ya. Nah, T helper ini bertugas untuk mengenali antigen. Jadi pada permukaan sel, dia kalau ada antigen yang masuk, dia wah siapa nih yang datang gitu ya. Wah, ini antigen kayaknya gitu. Nah, T helper ini pertama akan mengaktifasi makrofag. Jadi dia akan memanggil sel-sel makrofag. Ya, makrofag itu adalah sebuah sel yang tadi ya, yang sudah berdiferensiasi sebelumnya. Nah, yang kedua dia akan merangsang pembentukan sel T cytotoxic. Jadi T helper ini anggaplah kayak apa ya? Kayak orang yang nggak turun tangan langsung, tapi dia memanggil teman-teman ya buat bantuin gitu ya. Nah, berikutnya fungsinya juga merangsang produksi antibodi. Jadi dia membantu sel B dalam merangsang produksi antibodi gitu ya. Nah, dia berperan dalam, ini juga akan sering muncul istilahnya, namanya adalah MHC2 atau Major Histocompatibility Complex 2 atau MHC2 ya. Oke, T cytotoxic. Nah, ini mungkin harus kalian ulang-ulang ya. Tadi T helper punya reseptor yang namanya CD4, tapi kalau T cytotoxic punya reseptor yang namanya CD8, Cluster Differentiation 8 atau CD8. Ya, itu kodenya. Nah, ini kode-kode ini berperan terhadap jenis reaksi terhadap antigennya ya. Kalau T helper tadi, CD4 tadi itu hanya spesifik ada pada T helper, sedangkan kalau CD8 ini spesifik ada pada T cytotoxic gitu ya. Nah, ini tugasnya sama mengenali antigen pada permukaan semua sel, cuman dia selain mengenali ada fungsi lain. Dia juga langsung membunuh patogen dan sel inang yang terinfeksi. Jadi sayangnya nggak cuma patogennya doang yang mati, tapi sekali selnya udah keinfeksi, maka satu sel itu akan dihancurkan gitu ya, kalau sudah infeksinya parah.
Nah, caranya gimana? Dia akan melepaskan sebuah protein namanya perforin. Ya, perforin ini kayak tugasnya melubangi sel sampai berlubang dan selnya akan mati gitu ya. Nanti kalau tugasnya beres, kalau infeksinya selesai gimana? T sitotoksiknya akan mati juga ya. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak kamikaze gitu kalau bahasa Jepangnya, pasukan bunuh diri ya. Datang menyerang, kemudian kalau udah beres dia mati udah. Nah, fungsinya ini akan berperan pada saat major histocompatibility complex 1 atau MHC1. Ya, ingat-ingat ini akan banyak diulang-ulang. Jadi T helper reseptornya CD4, MHC-nya 2. T cytotoxic reseptornya CD8 dan MHC-nya 1 ya. Ini akan sering diulang-ulang. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan antara sel T helper dan sel T cytotoxic serta perbedaan antara MHC1 dan MHC2 ya. Gambar yang atas ini menunjukkan skema bagaimana sih cara sel T helper bekerja ya. Jadi T helper ini sekali lagi sebuah sel T ya, bagian dari sel T yang fungsinya nggak langsung membunuh sel yang terinfeksi secara langsung, melainkan dia membutuhkan bantuan dari sel-sel lainnya. Nah, ini ada bakteria. Bakteria itu punya suatu yang namanya antigen ya. Saya ulang lagi di sini, minggu depan akan saya bahas, tapi saya ulang sedikit bahwa antigen itu adalah sebuah zat yang mampu dikenali oleh antibodi ya. Jadi dia punya bentuk-bentuk khusus yang dikenali oleh sel-sel tubuh kita. Misalnya kalau di sini bentuknya segitiga. Ya. Nah, bakteri ini sisi-sisi antigennya akan ditelan oleh makrofag, di mana makrofag ini nggak langsung menelan, tapi dia juga membantu mengenali dulu. Nah, dia mengenali bakteri ini memiliki bentuk antigen seperti ini, gitu ya. Maka makrofag ini kemudian akan berhubungan dengan MHC2, ya. Jadi MHC2 ini nama sebuah kompleks protein, di mana kompleks protein ini berperan dalam menyambungkan antara makrofag dengan reseptor pada T helper cell yaitu CD4 ya. Jadi kalau antara MHC2 dengan CD4 yang sudah terkoneksi atau sudah nyambung ya, maka T helper ini akan mengeluarkan berbagai senyawa-senyawa kimia yang disebut dengan sitokin, misalnya interleukin 2 atau interleukin 1 atau 6 ya. Di mana interleukin ini akan mengaktifasi sel-sel yang lainnya seperti sel T, seperti sel B ya. Kalau sel T dia akan langsung membunuh bakterinya, sedangkan kalau sel B ini nggak langsung membunuh tapi akan mengeluarkan senyawa atau mengeluarkan antibodi sebagai senjata yang bisa membunuh bakteri yang terinfeksi tersebut gitu ya, atau sel yang terinfeksi bakteri tersebut. Sedangkan kalau MHC2 ini adalah kompleks yang terdapat pada sel T sitotoksik ya. Nah, sekarang ceritanya di sini selnya sudah terinfeksi ya, dia sudah terinfeksi oleh bakteri. Maka sel T sitotoksik ini ya, kalau tadi kan makrofag dengan dengan CD4 pada sel T helper berinteraksi, kalau sekarang sel T sitotoksik ini dia memiliki reseptor yang namanya CD8 atau CD8 ya. Dia akan langsung berinteraksi dengan MHC kelas 1 ya. Jadi MHC kelas 1 ini atau MHC1 ini adalah sebuah molekul yang terdapat pada sel yang sudah terinfeksi. Nah, bedanya kalau tadi kan T helper itu kalau antara CD4 dan MHC2 terkoneksi dia akan memanggil sel-sel lain, sedangkan kalau pada T sitotoksik ketika CD8 dan MHC1-nya sudah terkoneksi, maka yang terjadi adalah sel T sitotoksik akan mengeluarkan perforin. Nah, ini ada yang warna bulat-bulat merah ini ya. Perforin ini ingat dari asal katanya perfo ya. Kalau misalnya di mikro kan ada perfo itu melubangi. Perforin juga sama, dia adalah senyawa yang bertugas untuk melubangi sel-sel yang terinfeksi tadi ya. Jadi perforin ini akan menempel pada sel yang terinfeksi, membuat lubang. Kalau sel itu berlubang, dia sama kayak balon yang pecah. Lama-lama selnya akan mengeluarkan cairan intraselular. Nah, pada akhirnya dia akan mati. Itu gambaran dari perbedaan antara sel T sitotoksik dan sel T helper. Jadi kalau T helper CD4 berinteraksi dengan MHC2, dia akan mengeluarkan interleukin yang memanggil sel-sel lain. Sedangkan kalau pada T sitotoksik, reseptornya CD8 berinteraksi dengan MHC1, maka dia akan mancing untuk mengeluarkan atau mensekresikan senyawa perforin yang mampu melubangi sel-sel yang sudah terinfeksi tadi. Itu ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita akan lihat bagaimana sel T dan sel B ini bekerja ya.
biar lebih mudah kita coba belajar dari film anime ini ya. Ini nyeritain tentang ini episode yang ketiga kalau nggak salah. Dia nyeritain tentang gimana sih kalau tubuh terinfeksi oleh influenza ya. Ini gejala-gejalanya ya, gejala-gejala influenza gitu. Nah ini bentuk-bentuk selnya, ceritanya ini kalau sel ini nempel ke sel lain, selnya akan terinfeksi gitu ya. Nah tapi ada beda lead atau beda pemimpinnya gitu ya. Yang pertama ini ada T dependent, artinya mereka adalah komunikasi antara respon imun yang humoral dan seluler, tapi dia dimulai atau diawali dengan sel T ya. Konsepnya kurang lebih nggak begitu, mirip yang udah saya jelasin tadi, di mana ada bakteria yang sudah terselubungi oleh makrofag ya. Makrofag ini punya MHC2. Kalau MHC2 berarti tandanya dia termasuk ke dalam dunia kesehatan. Kita buat apa sih tahu yang kayak gini? Nah, saya akan kasih gambaran sedikit. Ini cerita tentang seorang atau dua orang ilmuwan, yang satu asal Texas, yang satu asal gitu. Nah, apa yang mereka berdua temukan itu sederhana sebenarnya. Mereka membuat sebuah antibody apa ya? Jadi bahasanya. Jadi mereka bikin semacam antigen lah, tapi kayak antigen. Antigen ini bekerja ke reseptor yang tadi ya. Reseptor yang berfungsi sebagai brake atau sebagai rem gitu. Jadi selama ada reseptor ini maka sel kanker ini nggak akan bisa dibunuh karena dianggap kayak teman, dia dianggap teman. Nah, tapi mereka menemukan sebuah senyawa gitu ya, sebuah protein yang begitu dimasukkan ke tubuh manusia, maka proteinnya akan berikatan khusus dengan si CTLA-4 tadi, nah, atau dengan PD-1 tadi, sehingga remnya turun. Jadi nggak jadi berhenti. Akhirnya dianggap dia bukan lagi teman. Jadi si sel T-nya akan bekerja terus-menerus ya, membunuh semua yang ada gitu, termasuk sel kanker ini ya. Idenya sederhana, memanfaatkan bagaimana cara kerja dari sel T gitu ya. Bahwa sel T yang asli itu harusnya bekerjanya sitotoksik, membunuh semua sel kanker gitu. Membunuh semua sel-sel yang berbahaya atau yang terinfeksi. Tapi karena adanya sebuah protein yang menghalangi, adanya reseptor yang menghalangi, ya udah kenapa enggak kita ilangin aja reseptor itu. Nah, bikinlah mereka anti CTLA-4 dan PD-1 tadi ya. Ini kalau berlangsung terus, sekarang mungkin kanker ini ada kemungkinan bisa membaik gitu ya. Karena ada kemungkinan sistem imun kita akan lebih maju dalam membunuh sel kanker itu. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini ya. Kurang lebih gak begitu banyak lah, tapi saya rasa ini cukup menggambarkan apa yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Buat yang dapat referensi lain, misalnya dari film yang saya kasih atau dari bahan-bahan lain, silakan nanti kita akan bahas pada saat diskusi di kelas. Jadi ini hari ini cuma ngebahas aja bagaimana sih respon antara imun dan seluler ya. Kalau seandainya nanti Sabtu saya nggak keburu, mungkin materi hari ini cukup buat jadi 2 pertemuan ya. Nanti kita cukup diskusi aja untuk bahas apa yang kita bahas hari ini. Udah. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mudah-mudahan semua dapat memahami apa yang saya jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.